Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Waalaikumsalam. Kak. Nice. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Baik, saya izin memulai saja sosialisasinya pada hari ini ya. Jadi nanti sambil menunggu juga, mungkin masih ada banyak peserta yang belum hadir. Tapi kita mulai saja sosialisasi untuk tes English Core wisudawan Oktober 2025 pada siang hari ini. Dan mungkin juga ada beberapa yang dari angkatan sebelumnya ya. Jadi nanti setelah saya menjelaskan tata cara tesnya, saya juga akan buka sesi tanya jawab. Jadi siapapun yang nanti ada pertanyaan terkait tesnya, pembayaran dan lain-lainnya nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawabnya gitu ya. Atau nanti selama saya menjelaskan silakan bisa mengetik pertanyaan di kolom chatnya juga supaya tidak terlupakan. Baik, saya izin share langsung materinya hari ini. Pertama, saya mau menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan tes untuk English Core para wisudawan 2025, Oktober 2025 ini. Jadi, sebelum saya jelaskan bagaimana cara tesnya, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilewati jika ingin mendapatkan sampai di hasil akhir atau sertifikat untuk nanti di syarat untuk pengambilan ijazah gitu ya. Yang pertama, kemarin saya sudah kirimkan surat gitu ya kepada Mas, dan mungkin sudah diterima semua oleh teman-teman semuanya terkait sosialisasi yang dilakukan pada hari ini. Yang kedua, kita adakan sosialisasi pada hari ini dan rekaman sosialisasi hari ini. eh, jadi Zoom-nya akan kita rekam, sudah direkam saat ini dan akan saya upload di laman YouTube. Dan, jadi buat teman-teman yang mungkin selama sosialisasi ini ada yang terlewatkan, nanti bisa tonton kembali ya dan diulang kembali terkait tata cara tesnya. Jadi apapun yang sudah saya jelaskan di Zoom atau sosialisasi ini itu tidak akan saya infokan lagi gitu ya di grup. Jadi nanti kalau ada yang bertanya secara pribadi gitu ya atau chat pasti akan saya jawab. Silakan menonton rekaman ulangnya gitu ya. Jadi saya tidak akan menjawab pertanyaan yang sama dari apa yang sudah saya jelaskan di Zoom kali ini. Nah, kemudian yang ketiga, mulai hari ini, nanti setelah selesai sosialisasi, saya akan mengirimkan kode tes di grup WhatsApp. Jadi nanti di grup WhatsApp setelah selesai sosialisasi akan didapat kodenya yang bisa dipakai untuk mulai melaksanakan tes English Core-nya. Nah, kemudian yang keempat, nanti setelah teman-teman semua sudah mencoba melakukan tes, gitu ya, dan sudah melaksanakan sebanyak 4 kali. Jadi semua peserta itu mendapatkan kesempatan melakukan 4 kali percobaan tes. Nah, ketika sudah mencoba sampai 4 kali, saya akan mulai memvalidasi ya di poin keempat. Saya selaku pemegang akun UIGM itu saya akan memvalidasi hasil tes teman-teman semuanya. Jadi selama tes itu rekamannya, videonya, suara dan lain-lainnya itu bisa dilihat di akun UIGM. Jadi saya akan melakukan validasi dari tes tersebut dan kemudian di poin kelima saya selaku koordinator EIC-nya akan mengumumkan siapa saja yang sudah dinyatakan valid di grup WhatsApp. Nah, ini yang sudah diumumkan adalah mereka yang telah mencoba sampai 4 kali. Jadi akan diberikan waktu mulai hari ini sampai tanggal 1 Oktober, gitu ya. Jadi hari ini sampai tanggal 1 Oktober itu dibuka kesempatan melakukan tes sebanyak 4 kali. Nah, mungkin jika teman-teman ada yang sudah mengerjakan 4 kali sebelum tanggal 1, itu akan mulai saya proses. Tapi jika teman-teman belum melaksanakan sampai 4 kali, itu hanya akan saya mulai proses setelah tanggal 1. Jadi paham ya? Jadi mulai dari hari ini sampai tanggal 1 Oktober nanti itu adalah kesempatan kalian untuk mengerjakan 4 kali tes. Kalau sebelum tanggal 1 kalian sudah selesai selama 4 kali, gitu ya, maka saya akan mulai memvalidasi. Tapi gitu ya, kalau sampai nanti tanggal 1 itu sebelum tanggal 1 juga belum, maka setelah tanggal 1 lah baru saya validasi. Jadi intinya saya hanya akan mulai memvalidasi bagi mereka yang sudah mencoba sampai 4 kali. Meskipun misal ya baru 1 kali mencoba gitu, ternyata nilainya sudah
400 atau sudah melewati standar IGM gitu ya. Jadi mau langsung divalidasi. Nah, itu belum saya validasi di hari yang sama sampai tanggal 1. Jadi saya akan tetap memberikan kesempatan buat semuanya mencoba sampai 4 kali tes. Kenapa saya akan menyuruh kalian mencoba sampai 4 kali tes? Karena ada kemungkinan besar kalian lolos validasi dari saya, tapi tidak lolos validasi di tahap yang kedua. Nah, ini saya ingin jelaskan. Jadi di poin ke-6 gitu ya, setelah saya umumkan misalnya gitu ya, si A dinyatakan, nanti akan saya buat listnya dan akan saya sampaikan di grup WA bahwa A, B, C, D ini lulus tahap 1, artinya lulus validasi dari saya. Nah, kemudian kalau sudah diumumkan di grup, kalian bisa kembali membuka aplikasi English Core-nya. Kemudian akan di aplikasi itu terlihat tulisan you have a certificate to complete. Kalau ada kolom warna merah di sana, tulisannya you have a certificate to complete. Maka silakan diklik pada tulisan tersebut dan kemudian melanjutkan dengan upload foto selfie dan juga menuliskan nama lengkap. Jadi foto selfie dan nama lengkap inilah yang akan muncul di sertifikat kalian. Kemudian yang ketujuh, setelah kalian melakukan selfie dan juga mengisi nama lengkap untuk sertifikat tersebut, kalian harus menunggu maksimal 1 kali 24 jam di hari kerja, gitu ya. Jadi misalnya nanti tesnya misalnya mengisinya uploadnya itu di hari Sabtu atau Minggu, nah kemungkinan baru hari Seninnya. Tapi kalau di hari Senin itu bisa 1 kali 24 jam, paling lama itu di hari Selasa. Jadi ingat ya, 1 kali 24 jam itu di hari kerja. Untuk validasi kedua pihak British Council. Jadi tesnya ini ada 2 kali validasi. Validasi pertama dari saya, jika saya sudah nyatakan lulus itu ya ACC, kemudian nanti akan divalidasi pihak British Council. Jadi bisa jadi ada kemungkinan besar meskipun lulus di saya, itu ada besar kemungkinan tidak akan lulus di British Council-nya. Jadi karena itulah saya sampaikan, karena punya 4 kali kesempatan untuk mencoba tesnya, maka silahkan mencoba sampai 4 kali, meskipun di hasil tes yang pertama, kedua, ataupun ketiga itu sudah mencapai skor terbaik gitu. Kenapa harus sampai 4 kali? Jadi misal nilai pertamanya itu tidak lulus validasi, saya bisa melakukan validasi di nilai yang kedua. Tidak lolos lagi nilai yang kedua, maka saya bisa validasi nilai yang ketiga. Dan kalaupun tidak bisa lolos juga di nilai ketiga, saya bisa memvalidasi di nilai yang keempat, meskipun itu jarang terjadi gitu ya. Hal ini kenapa terjadi? Nanti saya sampaikan kenapa bisa sampai tidak lolos validasi. Jadi akan saya sampaikan rules-nya gitu ya. Biasanya yang tidak lolos validasi dari saya ataupun dari pihak British Council itu karena melanggar aturan yang memang sudah disampaikan dari pihak British Council-nya ataupun dari saya di hari ini. Nah, kemudian nanti di poin ketujuh sudah selesai, kalian lulus validasi. Kemudian kita pindah ke poin yang ke-8. Jika validasi kedua lolos dan sertifikat bisa di-download, namun jika tidak, mahasiswa harus mengulang tes. Jadi ketika nanti lolos validasi dari pihak British Council, kalian akan menerima email. Jadi kalau nanti daftarnya dengan email aktif, maka akan ada informasi gitu ya, notif di emailnya. Ataupun kalau memang tidak mendapatkan notif di email, itu bisa langsung dicek di akun English Core-nya gitu, di aplikasi akun English Core-nya. Nah, kemudian yang ke-9, nanti kalau sudah ada tulisan lolos, kalian bisa mendownload secara pribadi sertifikatnya melalui aplikasi English Core. Jadi, sertifikatnya ini tidak dalam bentuk fisik, tidak diambil di IGM gitu ya, tidak diambil di mana, tapi sertifikatnya dalam bentuk soft file langsung dari aplikasinya dan bisa langsung kalian download. Jadi di download pun nanti bisa langsung di-share gitu ya di LinkedIn, di sosial media macam-macam yang ada di aplikasi tersebut gitu ya. Jadi nanti bagaimana caranya untuk ambil ijazah? Nah, sertifikatnya bisa di print out sendiri gitu ya. Atau bisa nanti ditunjukkan juga dengan handphone saja, tapi lebih baik di print out. Kemudian nanti bisa ditunjukkan ke BAA. Jadi sertifikatnya tidak dalam bentuk fisik ya, sertifikatnya dalam bentuk soft file. Terakhir, ketika sudah mendapatkan sertifikat, gitu ya, untuk menanggulangi kemungkinan besar sertifikatnya menghilang atau kalian tidak menyimpan soft filenya di aplikasi pun juga sudah di uninstall, maka semua mahasiswa itu wajib mengisi Google Form untuk menginfokan kepada UIGM hasil tes tersebut. Jadi akan double check juga ketika kalian mau ngambil ijazah, pihak dari BAA akan membuka Google Drive yang berisi sertifikat yang sudah kalian upload melalui Google Form tersebut dan juga isian kuesioner tentang pembelajaran mata kuliah EIC selama ini. Nah, jadi ada 10 tahap ya. Jadi ada 10 tahap yang harus dilewati. eh,
dalam pelaksanaan English Core di Oktober 2020 di kesempatan kali ini gitu ya. Jadi sekarang kita sudah di poin yang kedua. Ini saya akan mulai memberikan kode, artinya kita sudah melaksanakan poin yang ketiga. Nah, nanti tahap-tahap ini semuanya akan saya share di grup WA supaya nanti tidak terlewatkan juga. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tes English Core yang kita lakukan ini. Jadi, tes English Core ini, jadi ini nama tesnya ya. Jadi jangan lagi bilang, Miss, saya tes TOEFL, tes TOEIC gitu. Karena IGM tidak lagi menggunakan tes TOEFL ataupun tes TOEIC. Nama tesnya adalah English Core. Jadi English Core ini adalah tes. Ya, teman-teman, ini adalah tes sama seperti TOEFL, sama seperti TOEIC gitu ya. Nah, jadi si English Core ini adalah tes yang dibuat gitu ya, adalah milik dari si British Council yang kerjasama dengan UIGM. Nah, jadi English Core ini tesnya itu dalam bentuk online. Jadi tidak ke IGM, tidak perlu datang kemanapun. Tesnya bisa di mana saja dan kapan saja selama 1 kali 24 jam. Dan menggunakan handphone. Ya, sekali lagi tesnya menggunakan handphone, tidak menggunakan PC, tidak menggunakan tablet, tapi semuanya menggunakan handphone. Dan secara online. Kalian mau ngerjakan dimanapun, kapanpun, mau jam 1 malam, jam 2 malam, itu terserah. Selama masa waktu yang akan saya sampaikan. Jadi akan kita setting waktunya itu mulai hari ini sampai di tanggal 1 Oktober 2025 sampai pukul 23:59. Artinya ketika sudah masuk di tanggal 2 itu secara otomatis kodenya tidak akan berlaku lagi. Oke, nah jadi si aplikasinya ini bisa kalian download baik di iOS ataupun di Android. Jadi mau yang handphonenya Android ataupun mau yang Apple itu semuanya bisa. Jadi ini ada barcode-nya gitu ya. Nanti filenya akan saya share di grup gitu ya. Mau di capture silahkan sekarang atau mau nanti menunggu filenya saya share juga bisa. Atau sambil mendengarkan saya mau juga cek aplikasinya silahkan. Jadi nama aplikasinya adalah English Core British Council. Jadi ini bisa di-download di App Store ataupun bisa juga di-download di Google Play. Gitu ya. Nah, ini aplikasinya. Untuk menggunakan tes ini, kalian wajib memiliki handphone yang kameranya aktif. Gitu ya. Jadi kamera dan mikrofonnya itu harus dalam keadaan yang berfungsi dengan baik. Karena selama tes kameranya akan hidup, mikrofonnya juga akan hidup. Jadi tesnya bukan sembarangan hanya tes online gitu ya. Jadi karena tes ini berbasis AI dan juga keamanan secara teknologi, jadi selama kalian tes itu akan ada rekaman kalian tes dan ada juga rekaman suaranya. Nah, rekaman selama kalian tes ini juga bisa saya lihat di akun UIGM. Jadi dari situlah saya menyatakan lolos validasi atau tidak. Saya akan tunjukkan ya gitu. Nanti saya coba tunjukkan ada beberapa juga contoh teman-teman yang tidak lolos validasi itu kenapa. Nah, jadi nanti setelah sudah mendownload gitu ya. Nah, ini nanti hasilnya. Jadi hasil tes itu akan berbentuk skor, nilai paling kecilnya itu adalah 0, nilai paling besarnya adalah 599. Standar UIGM untuk lulusan S1, program S1 gitu ya intinya, itu adalah di 300, yaitu B1. Jadi nilai level B1 ini nilai paling rendahnya adalah 300. Nah, artinya kalau nilainya di bawah 300, kalian tidak bisa mengambil ijazah dengan sertifikat ini. Nah, itu nanti bagaimana? Nanti saya jelaskan lagi gitu ya. Kalau misalnya skornya tidak sampai 300 sampai 4 kali pun mencoba tapi ternyata tidak sampai 300, nah itu akan ada penjelasan yang lainnya gitu ya. Nanti saya jelaskan setelah saya jelaskan semua ini dulu. Nah, kalau untuk prodi bahasa Inggris, jadi prodi pendidikan bahasa Inggris, kemudian program magister yang S2 dan juga kedokteran, tapi mungkin rasanya belum ada yang lulus ya. Jadi fakultas kedokteran, magister pendidikan magister yang S2 dan juga program studi pendidikan bahasa Inggris itu standarnya di 400 yaitu B2. Kalau yang jurusan lainnya, itu yang S1 jurusan yang lainnya itu standarnya di 300 atau B1. Jadi skornya itu B1 dan B2. Jadi kalau kalian juga pernah ambil tes TOEIC atau tes TOEFL, sebenarnya kalau skor 300 itu setara dengan TOEFL-nya 460 atau TOEIC-nya 550. Ini hanya sekedar persamaan nilainya ya. Kira-kira kalau kalian pernah tes TOEFL skornya itu di 460, artinya kemungkinan besar kalian lolos di
skor 300 si English Core ini gitu. Nah, selanjutnya informasi umum tentang tes English Core. Jadi tes ini dilaksanakan 100% melalui smartphone. Ya, jadi tidak bisa pakai PC, tidak bisa pakai tablet, semuanya harus pakai handphone. Jadi diharapkan agar peserta memiliki koneksi internet yang stabil. Nah, apa yang akan terjadi gitu ya? Misalnya dalam proses tes internet kalian mati gitu. Nah, itu biasanya yang akan terjadi adalah si aplikasinya akan menutup otomatis dan semua hasil tes itu akan hilang. Jadi dianggap kalian tidak melakukan tes. Jadi karena itu pastikan pada saat melaksanakan tesnya itu koneksi internetnya stabil dan tidak terganggu gitu. Nah, apakah nanti ketika sudah gagal gitu ya, misal ada gangguan internet, kemudian keluar dan harus memulai, apakah kesempatan di antara 4 kali itu terpakai? Tidak. Jadi kalau tidak sampai submit dan keluar nilai, maka itu artinya kesempatannya belum dipakai. Jadi kalian masih bisa melakukan tes lagi. Oke, jadi jangan takut kalau misalnya error di tengah pelaksanaan gitu ya. Nah, itu tidak terhitung di antara 4 kali kesempatan tadi. Kemudian yang kedua, katanya handphone atau smartphone yang digunakan harus memiliki kamera depan yang berfungsi. Ini tadi yang seperti saya sampaikan ya, karena tesnya itu melakukan security-nya dengan menggunakan kamera. Jadi jika kamera depannya ada masalah, maka kalian tidak bisa menggunakan handphone tersebut untuk melakukan tes. Kemudian yang ketiga, peserta harus menyelesaikan tes core skill test yang mencakup grammar, vocabulary, reading, dan listening. Saya rasa selama kuliah ya, EIC 3 atau 4 gitu ya, kalian sudah pernah dikenalkan oleh dosen-dosen kalian tentang tes English Core ini. Jadi tesnya itu sama, akan menggunakan bentuk tesnya adalah grammar, vocab, reading, dan juga listening. Kemudian peserta bisa melakukan tes latihan terlebih dahulu tanpa menggunakan kode ujian. Kesempatan tes menggunakan kode ujian itu adalah maksimal 4 kali. Nah ini ya, jadi kan sepertinya juga pernah kan mencoba waktu kuliah EIC dengan dosen-dosennya. Kalau tanpa menggunakan kode ujian, itu kalian bisa try out sendiri, gitu. Tapi dengan kode yang saya berikan nanti, yang masuk tercatat di akun UIGM itu hanya bisa 4 kali. Nah, tes ini hanya bisa dilakukan 2 kali per 24 jam dan 10 kali per 88 hari dengan atau tanpa kode ujian. Jadi paham ya, kita kan punya waktu, saya akan setting tes itu dari tanggal 26 hari ini sampai tanggal 1. Artinya ada 6 hari gitu ya, ada 6 hari yang bisa kalian gunakan untuk melakukan tes dengan kode ujian ya 4 kali. Tapi dalam 6 hari itu gitu ya, kalau kalian mau try out, misalnya sehari-hari ini nih, mau try out dulu tanpa kode, boleh. Tapi itu udah terhitung 1 kali ya per 24 jam. Ingat dalam 1 hari kalian hanya bisa melakukan 2 kali percobaan tes. Ingat ya, 2 kali percobaan tes. Artinya, kalau sudah 2 kali tryout hari ini, maka tidak bisa lagi menggunakan tes ini. Berarti harusnya besok. Tapi ingat bahwa eh, yang menggunakan kode, ya, yang menggunakan kode itu hanya bisa sampai 4 kali di antara tanggal 26 sampai tanggal 1. Maka kalau saya boleh sarankan gitu ya, di antara 6 hari tersebut silakan kerjakan 1 kali yang menggunakan kode di setiap harinya. Tapi kalau misalnya nggak sempat gitu ya, jadi kalau nggak sempat ya bisa di paling akhir itu di tanggal 30 dan tanggal 1. Tanggal 30-nya 2 kali, tanggal 1-nya 2 kali. Tapi ingat ya, selama 6 hari ini kalian hanya bisa melakukan tes itu 10 kali. Artinya, kalian bisa try out 6 kali, kemudian pakai kode UIGM 4 kali. Itu baru 10 kali terhitung. Gitu ya, intinya seperti itu. Jadi ingat bahwa dalam 6 hari ini kalian bisa mencoba sampai 10 kali, yang mana setiap harinya hanya bisa 2 kali, dan di antara 10 kali itu 4 kalinya wajib kalian gunakan kode dari, karena tanpa kode itu kalian nilainya itu tidak akan tercatat. Ingat ya, yang tercatat di akun UIGM hanya nilai yang menggunakan kode tes UIGM. Kalau kalian hanya sekedar try out tanpa menggunakan kode itu tidak bisa saya validasi. Gitu ya. Oke, selanjutnya informasi teknis ujian English Core. Pertama,
tes akan diawasi melalui kamera depan dan mikrofon. Segala bentuk kecurangan akan tercatat dan sertifikat akan terbatalkan jika terdeteksi adanya kecurangan. Kemudian yang kedua, akses terhadap screenshot, screen sharing, dan screen mirroring itu ditiadakan. Secara otomatis aplikasinya bisa men-setting seperti itu. Peserta tidak bisa keluar dari aplikasi saat pengerjaan tes. Jika keluar selama beberapa detik, soal akan terlewatkan, dan jika keluar terlalu lama, ujian akan terbatalkan secara otomatis. Nah ini, teman-teman kalau mau mencoba ya silakan aja ya. Tapi dari apa yang terjadi dengan teman-temannya di angkatan sebelumnya, yang melakukan screenshot, screen sharing, screen mirroring, dibantu dengan ya segala macam tawaran itu, pasti akan merah. Jadi tidak akan lolos validasi dari saya, sekalipun terlewatkan di saya, itu pasti tidak akan lolos validasi di pihak British Council. Karena semuanya akan tercatat. Jadi saya akan tunjukkan gitu ya, ada rekaman. Jadi memang selama tes itu, baik saya ataupun pihak British Council-nya itu punya rekaman selama kalian mengerjakan tes. Ada foto, bahkan fotonya itu juga akan nanti muncul di sertifikat kalian. Oke, jadi dari sekarang saya sudah sampaikan bahwa untuk mengerjakan ini ya secara jujur sendiri gitu ya, mengerjakan tesnya sendiri tanpa dibantu gitu ya. Saya udah tahu ada beberapa yang menawarkan. Silahkan kalau mau mencoba gitu ya. Tapi kalau tidak lolos validasi berkali-kali ya, artinya sudah tahu gitu ya bahwa ada resiko seperti hal itu gitu ya. Dan juga kita biasanya akan langsung melaporkan hal tersebut ke pihak British Council-nya. Karena ini bukan tes milik IGM ya. Jadi ini adalah milik dari perusahaan British Council. Beberapa kali sebelumnya ditemukan seperti itu ya ada urusan hukumnya ya sama orang British Council-nya gitu ya. Mendapatkan somasi dan lainnya adalah urusan dari si peserta yang melakukan kecurangan dan juga si British Council-nya. Jadi saya ingatkan dari sekarang. Nah, kemudian untuk tidak keluar gitu ya. Jadi tidak selama tes itu nggak bisa izin ke kamar mandi dan lain sebagainya. Jadi selama tes pastikan kalian betul-betul mengerjakannya tanpa ada gangguan apapun. Selanjutnya, ini dilarang melakukan hal berikut selama tes. Pertama, selama tes untuk tidak merokok, minum, makan, dan lain sebagainya. Karena semua rekamannya itu ada, teman-teman. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin kalian merasa bahwa, oh, tes aja gitu ya, kameranya sudah, apa sih, sudah merekam, apa, cuman ngecek aja gitu selama tes. Tapi semua itu terekam. Jadi, dilarang untuk melakukan poin-poin berikut, merokok, kemudian tidak pakai baju saat tes. Emang ada mis? Ada, banyak gitu ya. Jadi tolong menggunakan pakaian yang sopan gitu ya. Tidak merokok, tidak sambil juga makan. Kemudian tidak berbicara selagi tes. Pastikan pada saat kalian tes juga itu tidak ada suara di belakang kalian. Jadi memang alangkah baiknya memang memilih di waktu-waktu yang kalian tidak terganggu. Malam mau pukul 1 jam 2 malam tuh nggak masalah. Lebih baik hindari jika melakukan tesnya di kantor, di kampus, ya karena sekecil apapun suaranya itu akan terrecord dan akan gagal validasi. Ya, jadi meskipun kalian mengerjakan sendiri gitu ya, tapi kalau ada yang dalam larangan tersebut ini tercatat, pasti akan gagal validasi. Jadi selama tes untuk tidak berbicara sama sekali, ya, kemudian tidak membuka aplikasi lain saat tes, tidak menggunakan atau mengakses alat elektronik lainnya, tidak menggunakan atau mengakses notes, buku, laptop selagi tes. Jadi pada saat tes di sekeliling kalian itu tidak ada device yang lainnya. Akan nanti nggak ketahuan misalnya device salah, karena nanti ada video recording juga yang mengelilingi ruangan sebelum kalian memulai tesnya. Ya, jadi silakan dijauhkan semua alat elektronik yang lainnya, termasuk yang berbentuk mirip gitu ya, seperti device. Karena sering terjadi juga, pernah kemarin ada yang tes, karena di dalam ruangan ada AC dan remote AC itu ada di sampingnya dia. Nah, namanya ini juga tes yang juga dibantu dengan AI gitu ya. Jadi si remote AC-nya ini ya, jadi si remote AC-nya ini terdeteknya sebagai device yang lainnya. Gitu. Jadi lebih baik hindari semua yang kira-kira eh, akan dianggap sebagai device, gitu ya. Oke, selanjutnya eh, tidak menggunakan text to speech software. Jadi terutama untuk listening ya. Jadi kalau menggunakan si aplikasi ini juga akan tercatat. Jadi juga tidak boleh menulis notes, nggak boleh pegang pena, nggak boleh pegang pensil dan lain-lainnya, kertas dan lain-lainnya itu silahkan untuk tidak dipakai.
Kemudian tidak mendiskusikan pertanyaan tes, tidak memakai topi atau penutup kepala lain. Ini maksudnya kalau hijab nggak ada masalah ya. Ini dalam bentuk seperti topi, kupluk dan lain-lainnya itu tidak diperkenankan. Kemudian tidak memakai kacamata hitam dan tidak memakai masker. Jadi semua poin ini harap untuk tidak tidak dikerjakan gitu ya karena ini dilarang. Oke, selanjutnya eh, oke, bentuk-bentuk tesnya. Oh, oh enggak ini ya. Core skill ini seperti apa? Nanti ketika kalian sudah download aplikasinya, ini tata caranya mungkin udah punya semua ya karena udah pernah praktek sama dosen. Jadi silakan dibuka aplikasinya. Lalu kalau yang belum ya, ini yang belum silakan download, kemudian buka aplikasinya, kemudian diklik get started. Kemudian jika belum memiliki akun ya atau I have an account jika sudah memiliki akun. Jadi kalau belum pernah buat silakan klik get started, tapi kalau sudah punya akun ya tinggal pilih I have an account. Kemudian daftarkan akun kalian. Nah, ini lebih baik gunakan akun lebih baik gunakan pendaftaran dengan memasukkan email gitu ya. Karena nanti kalau kalian menggunakan email itu semua informasi, notif dan lain-lainnya akan masuk ke email. Jadi silahkan mendaftar dengan menggunakan alamat email yang aktif. Dan juga tidak harus ini ya, tidak harus email UIGM. Jadi terserah pakai email email apapun asal emailnya memang masih aktif gitu. Jadi bisa menerima not. Kemudian nanti ada pertanyaan, why do you need to speak English? Kalau ini terserah mau isi apa. Jadi lebih baik atau mau isi I'm a student, lebih baik seperti itu. Tapi kalau mau isi yang lain juga nggak masalah. Ini hanya sekedar. Nah, kemudian nanti muncul seperti ini, complete the test to get this offer. Nah, get this offer ini pilihnya no thanks. Sekali lagi, tidak ada pembayaran apapun melalui aplikasi. Ya, tidak ada pembayaran apapun melalui aplikasi. Sekali lagi sudah saya sampaikan ya, saya tidak lagi menerima pertanyaan terkait hal ini. Jadi, kalian tidak membayar apapun ke aplikasi. Selama kalian menggunakan kode UIGM nanti, maka kalian tidak akan ada tagihan apapun untuk membayar melalui aplikasi. Ya, jadi nanti seperti ini ada tawaran yang first session, $1 atau berapa dolar itu pilihannya nanti no thanks. Nah, kemudian yang harus kalian ambil tesnya ini adalah yang ini. Jadi si uh, grammar, vocabulary, reading and listening yang core skill test gitu ya. Oke, jadi pilih start the test atau test again jika sudah memiliki akun, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang harus kalian lewati untuk mengikuti tesnya agar tercatat di akunnya UIGM. Jadi pilih pada langkah satu. Jadi nanti tadi setelah memilih klik yang ini ya, start the test, grammar or vocabulary reading listening, kalian akan diminta got a connect code from an employer or university. Nah, ini pilih enter a connect code. Kalau misalnya kalian hanya mau try out saja, kalian tidak perlu memasukkan kode. Tapi kalau mau hasil tesnya tercatat di IGM dan memanfaatkan 4 kali kesempatan tadi, nah artinya kalian harus memasukkan connect code-nya. Connect code-nya akan saya sampaikan mulai hari ini. Ya, jadi silakan nanti isi connect code-nya, diisi first name-nya, diisi last name-nya. Pastikan nama dan first name dan last name ini sesuai dengan nama yang tercatat di NPM gitu ya. Karena saya akan mencocokkan namanya dengan list SK yudisium kalian. Ya, jadi setelah connect code, masukkan nama, masukkan last name-nya, lalu klik apply code. Ya, jadi nanti dia secara otomatis gitu ya akan melanjutkan ke isi dengan nomor identitas. Nah, isi dengan nomor identitas ini masukkan NPM kalian. NIM atau NPM kalian. Gitu ya. Jadi, kenapa harus dimasukkan NIM atau NPM? Ini supaya mencocokkan dengan data di SK Yudisium. Dan juga banyak kejadian juga karena ada beberapa yang namanya sama gitu ya. Jadi akhirnya tuh sering ketukar gitu. Ternyata beda prodi dan lainnya, maka dari itu silahkan mengisi NPM gitu ya. Jadi NPM nomor pokok mahasiswanya diisi di sini. Oke, selanjutnya setelah itu ketika sudah memasukkan NIM atau NPM-nya, bentar.
Oke, setelah memasukkan NIM atau NPM-nya, silakan klik yang I agree. Ya, setelah selesai semuanya, silakan mengklik I agree. Maka setelah itu, kalian akan diminta, when you have finished the test, your score will be shared with English Core Demo. Ya, ini nanti silakan diklik next. Ini artinya nanti setelah kalian tes, hasilnya akan langsung keluar gitu ya, sama seperti pada saat tryout. Jadi yang pakai kode pun nilainya akan langsung keluar. Nah, about the test. Nanti muncul seperti ini, a 30 to 40 minutes test or your core skills. Jadi nanti ada 3 tes ini, nanti di sini tinggal dikliknya, ketuknya OK. Kemudian atur volume Anda hingga dapat mendengar suara dari dalam aplikasi. Tekan yes jika sudah. Kalau tidak terdengar, jangan langsung dilanjutkan gitu ya, karena ini nanti mempengaruhi pada saat listening. Ya, jadi volume check, kemudian nanti camera security. Nah, ini yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi English Core ini menggunakan kamera depan, jadi silakan nanti dipilih OK, kemudian please allow access to the camera juga OK. Kalau tidak di OK, tidak diizinkan ya maka tesnya tidak bisa dimulai. Nah, terakhir itu camera security, the photo must show your whole face clearly. You must be alone. Ini yang saya ingetin lagi ya. Jangan sampai di belakang pertama gelap ya, mukanya nggak bisa kedetek. Dia akan langsung gagal validasi. Kemudian yang kedua, pastikan selama tes itu jadi kemudian kalian megang handphone gitu ya. Jangan nanti selama tes itu wajah kalian tuh ada juga di sudut kanan tesnya dan itu harus full. Jadi tidak setengah muka, tidak juga hanya sebelah gitu, nggak hanya dahinya. Nah semuanya itu harus full dan tidak boleh ada orang sama sekali di belakang. Dan juga ini sering terjadi, pastikan tidak biasanya rata-rata tuh ada yang melakukan tesnya itu di ruang tamu gitu ya. Nah, ternyata di ruang tamunya di belakangnya itu foto keluarga. Nah, si foto keluarganya ini gitu ya, ternyata tuh mendetek wajah manusia di belakang. Padahal itu sebenarnya foto gitu ya. Nah, tapi itu akan tetap berpengaruh dan dianggap tidak valid. Ya, jadi teman-teman pastikan juga pada saat tes di belakang itu tidak ada orang, tidak ada foto gitu ya. Jadi karena kalau ada foto juga akan terdetek bahwa itu ada manusia yang lainnya. Jadi bisa dilihat di sini sendiri, wajahnya juga harus terlihat jelas dan secara full di frame-nya gitu ya. Ini dia ambil juga take your first photo. Jadi selama tes pertama wajahnya dan juga selama tes berjalan itu juga akan dicocokkan orang yang sama atau tidak. Ya. Nah, selanjutnya ini melakukan scan ruangan secara 360 derajat dengan cara memutar kamera mengelilingi ruangan. Nah, pastikan tidak ada orang lain atau perangkat digital lainnya seperti laptop, handphone, tablet dan lain-lainnya, gitu ya. Jadi sebentar. Oke. Jadi nanti sebelum mulai itu kalian akan diminta men-scan ruangan 360 derajat. Jadi selama pastikan tidak ada orang lain atau perangkat digital lainnya seperti laptop, handphone, tablet, dan lainnya di sekitar peserta. Jadi nanti sebelum mulai tes itu kalian kan akan record gitu ya. Nah, pastikan pada saat sebelum memulai itu tidak ada orang, tidak ada device di sekeliling kalian. Jadi lebih baik memang di dalam ruangan yang tertutup, yang bukan ruang kerja gitu ya. Jangan tadi seperti saya sampaikan jangan di kantor karena nanti pada saat scanning ruangan itu terdeteknya ada orang yang lainnya. Nah, rekaman di tag itulah juga yang akan mempengaruhi lolos atau tidaknya validasi, gitu ya. Oke. Selanjutnya, setelah dicoba, nah ini juga gini ya, you move too fast. Jadi tidak bisa juga muternya terlalu cepat. Jadi pelan-pelan sehingga semuanya lengkap. Nah, kalau udah selesai, nanti akan muncul selanjutnya seperti ini. Pastikan Anda mengingat aturan-aturan yang disebutkan ketika mengerjakan tes. Tidak bisa di-pause, harus quiet. Sebentar. Oke, jadi setelah kalian pastikan Anda mengingat aturan-aturan yang disebutkan ketika mengerjakan tes, nanti tinggal dipilih I agree, gitu ya. Nanti setelah selesai I agree, nah akan langsung memulai tesnya. Jadi setelah memulai tes, ini contoh nanti lamannya seperti ini.
Oke, bisa dilihat ya di sini tulisannya gitu ya. Nah, ada gambar. Saya, bentar, saya coba besarkan. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nanti halamannya itu seperti ini. Ada ini gambar yang paling sudut kanan ini bukan gambar, itu adalah video rekaman kalian selama teks. Jadi pastikan memang full muka kalian ada di sini. Jadi tidak setengah. Jadi jangan terlalu dekatkan handphonenya dan juga jangan terlalu jauh dari handphonenya. Kemudian nanti ada juga waktu pengerjaan tercatat di sini dan kemudian ada soalnya dan pilihan jawabannya. Nanti ketika sudah menjawab pertanyaannya, tinggal langsung diketik yang next. Ya, ini contohnya nih. Contoh soal grammar dan vocabulary itu ada 48 soal. Nanti kalau udah selesai grammar 48 soal, nanti baru muncul pertanyaan selanjutnya. Nah, kemudian juga ada countdown waktunya ya di sini sehingga mengingatkan waktunya sudah berapa lama. Nah, kemudian ini contoh soal reading. Soal readingnya ada 12 soal. Jika ada soal tertampil seperti dalam gambar, Anda akan diminta untuk mengurutkan beberapa pilihan soal menjadi paragraf yang runtut. Geser beberapa pilihan ke atas dan ke bawah untuk mengurutkan soal tersebut. Ketika sudah yakin dengan jawaban tersebut, bisa diklik next. Nah, jadi ini salah satu contoh soal ya. Jadi soal readingnya tidak hanya bentuknya teks, kemudian ada pertanyaan, tapi juga bisa diminta kalian mengurutkan. Jadi mengurutkan kalimat ini menjadi satu paragraf yang sempurna, gitu ya. Oke, jadi untuk mengurutkannya itu bisa disusun, ditarik aja. Jadi diklik si dua yang ini, gitu ya, tinggal ditarik, gitu ya, diklik, kemudian ditarik ke atas atau ditarik ke bawah. Jadi disusun. Ya, itu salah satu untuk contoh soal readingnya. Dan soalnya ada 12, tapi bentuk soalnya tidak hanya seperti ini ya, jadi macam-macam. Ada juga yang teks, kemudian ada pilihan gandanya. Nah, selanjutnya contoh soal listening. Soal listening videonya nanti bisa tinggal diklik, ya soal listening akan bisa didengarkan sebanyak 2 kali. Jadi audionya bisa diputar sebanyak 2 kali, kemudian ada pertanyaan, dan kemudian dipilih jawabannya. Selanjutnya, setelah selesai mengerjakan ujian, silakan langsung menutup aplikasi tanpa melakukan pembelian apapun. Ya, hasil akan tertampil di bagian results. Jadi seperti ini ya. Ini contohnya, misalnya hasilnya elementary itu 201. Nah, ini nggak perlu diklik apapun. Jadi nggak usah diklik get my certificate dan lain-lainnya. Hanya setelah selesai tes, tunggu informasi dari saya. Yang penting kalau sudah menyelesaikan tes dan keluar hasilnya, artinya tercatat di akun UIGM. Ya, jadi jangan melakukan apapun lagi gitu. Kalau kalian klik apapun itu pasti akan disuruh ada pembayaran. Nah, saya sampaikan lagi tidak ada pembayaran apapun di aplikasi. Nah, gimana cara mendapatkan sertifikatnya? Nah, ini tadi ya, yang tadi tahap yang saya sampaikan ya. Jadi ketika setelah selesai kalian mengerjakan tesnya, kemudian saya sampaikan bahwa kalian dinyatakan valid gitu ya, dinyatakan valid, maka kalian akan menemukan tulisan seperti ini. You have a certificate to complete, gitu ya. Please add your name and photo and to get your certificate. Kalau sudah saya validasi akan muncul seperti ini, nanti tinggal diklik di sini dan lengkapi. Silakan lengkapi nama lengkapnya di sini yang akan tercatat di sertifikatnya. Kemudian confirm your name. Kemudian silakan ambil foto selfie-nya. Foto tidak bisa diulang ya, teman-teman semuanya. Jadi ada kejadian juga kemarin katanya, Miss ternyata ini saya selfie-nya sembarangan aja gitu. Saya mau tukar foto tidak bisa. Jadi foto selfie yang ini itu hanya bisa 1 kali. Ketika kalian sudah save, ya itu artinya tidak bisa diganti lagi. Ganti lagi ya bayar lagi untuk sertifikatnya gitu ya. Jadi IGM artinya ketika sudah di-issued itu sudah terbayar dari IGM ke pihak British Council-nya. Jadi tidak bisa diganti-ganti. Nah, kemudian nanti your certificate is being checked. Jadi setelah kalian sini ya, berarti sudah di sini sudah ngupload di poin 6, sudah mengupload foto selfie. Nah, kalian harus menunggu 1 kali 24 jam untuk validasi kedua pihak British Council. Kalau misalnya lolos setelah 24 kali, 1 kali 24 kali, 1 kali 24 jam, tuh nanti baru muncul sertifikatnya seperti ini. Ini contoh sertifikatnya ya. Jadi ini halaman pertama, ada nama, kemudian dapat level apa, nah, kemudian skornya berapa, kemudian di level apa, C1, C2, B1, or B2. Kemudian nanti nilainya dimunculkan seperti ini, grammarnya berapa, vocabnya berapa, readingnya berapa, listeningnya berapa, dan kemudian ada verified. Di sini nanti ada tanda tangan seperti ini, British Council-nya, dan juga ada lambang UIGM. Ini contoh yang umum ya, kalau nanti yang dari IGM itu ada lambang UIGM-nya. Ini halaman pertama, dan ini halaman kedua sertifikatnya. Ini yang saya sampaikan tadi ya, bahwa selama tes,
gitu ya, wajahnya akan tercapture secara otomatis. Jadi kita nggak tahu di menit berapa, di detik berapa foto kalian akan di capture dan kemudian akan muncul di sertifikatnya di halaman yang kedua. Jadi ini adalah verifying certificate holdernya seperti ini. Kemudian ini nanti ada skornya dan dinyatakan itu di kira-kira level berapa skornya. Jadi sertifikatnya ada dua halaman ya. Jadi halaman pertamanya seperti ini, kemudian halaman keduanya ada foto kalian selama tes. Oke, jadi kurang lebih seperti itu tesnya. Dan saya rasa untuk jenis-jenis soalnya kalian sudah belajar di mata kuliah EIC ya 1, 2, 3, 4. Jadi memang sebenarnya sama saja seperti yang kalian kerjakan selama ini, tryout selama ini, tapi bedanya untuk tes yang kali ini harus menggunakan kode UIGM dan kalian mendapatkan 4 kali kesempatan. Nah, terkait pertanyaan tentang pembayaran, untuk seluruh peserta wisudawan yang namanya tercatat di SK Yudisium Oktober 2025 ini, itu tidak ada pembayaran apapun. Sekali lagi ya, tidak ada pembayaran apapun ke UIGM, tidak ada pembayaran apapun ke aplikasinya untuk wisudawan Oktober 2025. Ya, kenapa? Karena memang sudah masuk ke dalam UKT kuliahnya. Jadi tidak ada pembayaran apapun untuk satu kali tes, 4 kali percobaan tes di tanggal hari ini sampai tanggal 1 Oktober. Nah, untuk teman-teman yang bukan, yang ternyata bukan wisudawan di Oktober 2025 ini, itu silakan melapor terlebih dahulu kepada saya. Jadi saya harus cek dulu orangnya, misal gitu. Eh, ini saya wisudanya April 2025 kemarin. Nah, itu silakan menyampaikan secara pribadi gitu ya, chat pribadi ke saya, nama, kemudian yang sudah ikut sosialisasi ini silakan kalau mau tes dulu, setelah itu nanti menginfokan kepada saya nama, NPM, lulusnya tahun berapa. Nah, saya harus cek dulu apakah kalian sudah pernah dibiayai oleh UIGM atau belum. Kalau ternyata tercatat bahwa kalian sudah pernah dapat sertifikat, artinya kalian harus bayar, gitu ya, agar saya validasi. Tapi kalau ternyata tercatat bahwa memang kalian belum pernah dibiayai oleh UIGM, maka ya tesnya tidak ada pembayaran apapun. Begitu pula dengan teman-teman yang misalnya angkatan 2000 masih ada ya, yang 2018 ya kalau nggak salah ya. 18, 10, 1, 2, 3, 4. Iya, ada yang 2018 ya. 2018 itu sudah ada tagihan di UKT-nya itu kan uang kemahasiswaan. Nah, kalau di tagihan UKT-nya sudah ada tagihan uang kemahasiswaan yang 400.000 per semester itu, artinya kalian tidak perlu bayar lagi. Karena uang kemahasiswaan itulah yang 200 ribunya itu adalah uang programnya EIC. Jadi tidak perlu ada pembayaran lagi. Yang yang paling utama, jika namanya ada di SK Yudisium Oktober 2025 ini, tidak ada pembayaran apapun. Yang ada pembayaran itu, seperti yang saya sampaikan di surat sosialisasi kemarin itu, bahwa yang melakukan pembayaran hanya bagi yang mereka sudah pernah ikut tes dan sudah dapat sertifikat, terus mau ikut lagi. Nah, ikut lagi yang kedua inilah yang harusnya ada pembayaran. Nah, kemudian kan ada pertanyaan gitu ya. Misalnya, Miss, kami udah 4 kali tes, ternyata kami tidak lulus juga gitu ya di antara 4 kali tes itu. Itu bagaimana? Ada dua cara supaya kalian bisa tetap ambil ijazahnya. Sebenarnya si sertifikat ini bukan syarat untuk wisuda ambil ijazah gitu ya. Sebenarnya syarat untuk sidang. Tapi IGM meringankan agar kalian tetap sidang dan kemudian tetap juga wisuda dan tidak memberatkan. Maka akhirnya digeser bahwa sertifikat ini adalah syarat untuk pemanggilan ijazah. Nah, caranya, jika ternyata di antara 4 kali tes itu kalian tidak mencapai skor 300, yang pertama, jika kalian sudah bekerja, silakan meminta surat keterangan sudah bekerja. Jadi, jika mendapatkan sudah bekerja, silakan meminta surat keterangan sudah bekerja dengan perusahaan atau pimpinan ataupun misal kalian punya usaha sendiri, silakan menyampaikan surat bahwa kalian sudah bekerja dan kemudian juga tetap membawa sertifikat English Core yang di bawah 300 atau di bawah 400 tadi. Tetap harus ada sertifikatnya ya, tetap harus ada sertifikat English Core, kemudian surat keterangan bekerja. Tidak bisa hanya surat keterangan bekerja. Nah, kemudian misalnya bagi yang belum bekerja gimana Miss gitu ya, ternyata skornya di bawah 300. Nah, ini mau tidak mau kalian harus tetap tes terus dan dengan biaya pribadi.
ya, dan dengan biaya pribadi. Jadi kalau belum bekerja silakan tetap mengusahakan tesnya dengan nilainya di atas 300 atau di atas 400 tadi ya, yang untuk prodi bahasa Inggris, S2 dan juga kedokteran ya. Nah, tes laginya ini dengan biaya apa? Nah, tes English Core ini kalau di IGM gitu ya, itu hanya terjadwal 2 kali, yaitu mendekati wisuda April atau mendekati wisuda Oktober. Dan biayanya memang lebih murah, itu hanya sekitar 200.000 atau $12,5. Kalau misalnya kalian mau ikut tesnya gitu ya, tapi nggak mau nunggu jadwal IGM, ya silahkan. Silahkan langsung menggunakan tes di aplikasinya dan langsung bayar ke aplikasinya. Kalau kalian langsung bayar ke aplikasinya, itu juga bisa. Kapanpun, mau hari apapun itu bisa. Jadi silahkan kerjakan tes, terus nanti get certificate kalian akan disuruh bayar. Itu kalau nggak salah, kalau umum itu sekitar 399.000 atau 400.000. Itu langsung pembayarannya langsung ke aplikasinya ya, bukan ke IGM. Tapi kalau mau ikut yang jadwal UGM itu memang pembayarannya ke IGM, tapi jadwalnya hanya mendekati wisuda. Nah, jadi itu dua pilihan kalau seandainya kalian tidak lolos di skor 300-nya. Tapi rata-rata memang hampir semuanya sih, dari angkatan sebelumnya sih nggak banyak ya yang nggak lolos di 300 gitu. Sekalipun tidak lolos, memang beberapa yang memang sudah bekerja. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin sekarang saya langsung aja jawab beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin di chat dulu aja ya kalau memang banyak ini pertanyaannya. Saya mulai baca dari yang pertama. Oke, oke. Jadi teman-teman yang tidak hadir atau baru setengah, saya tidak akan mengulang ya. Jadi rekamannya ini akan saya upload di YouTube, gitu. Jadi nanti bisa langsung ditonton ulang. Kemudian, oke. Untuk tesnya harus pakai email students. Ya, tadi udah saya jawab ya. Emailnya terserah, yang penting emailnya aktif. Tapi nanti pada saat pengisian nomor identitas, pada saat tes itu silakan wajib mengisi identitas yang NPM. Kemudian, ya, yang baru hadir silakan nanti bisa menonton kembali rekaman Zoom-nya ya. Kemudian, oke, yang bekerja, catatan sudah bekerja itu yang penting ada surat gitu ya. Ada suratnya, terus ada kopnya, dinyatakan bekerjanya di mana, yang tanda tangan itu adalah pimpinannya. Kalaupun memang punya usaha sendiri, gitu, silakan menjelaskan usahanya dalam bentuk apa. Tuh, jadi memang ada intinya surat keterangan bekerja. Kalau yang bekerja di instansi, silakan bosnya, silakan pimpinannya yang menandatanganinya. Itu hanya jika skornya di bawah 300 gitu ya. Kalau skornya udah di 300 ya udah bawa si sertifikat English skornya saja gitu, langsung diberikan ke BA-nya gitu. Jadi nggak perlu buat surat apapun. Batas 10 kali tes itu per email atau per aplikasi ya, Miss? Per akunnya. Jadi dalam 1 bulan, itu sebenarnya gini. Dalam 1 bulan, aplikasi ini hanya bisa membolehkan kalian tes sebanyak 10 kali. Dalam sehari, itu cuma bisa 2 kali. Nah, jadi hati-hati ya, jangan kebanyakan tryout, lupa masukin kode UIGM. Karena dalam 1 minggu ke depan, kode UIGM itu hanya bisa dipakai 4 kali. Nah, sisanya kalau mau mau tryout 6 kali ya silahkan. Tapi pastikan kalian memakai 4 kali kesempatan kode UIGM. Kemudian, sebentar, pertanyaan selanjutnya. eh, Mana tadi? Oh ya. Izin Miss, kalau satu paket sudah 300 ke atas gimana? Nggak apa-apa gitu ya. Kalau udah 300, tolong tetap tes lagi. Kenapa? Karena sering kejadian. Dia sudah nih ngerasa nih ya, oh udah 300 nih, nggak mau tes lagi. Padahal masih ada 4 kali kesempatan gitu ya. Ternyata hasil skornya yang 300 itu tidak lolos validasi. Nah, kemudian saya mau validasi apa gitu. Makanya silahkan, walaupun sudah 1 kali lolos, 3 kali kesempatan lainnya tetap dikerjakan. Dan lebih baiknya jika ternyata gitu ya tes yang kedua, ketiga, keempatnya nilainya lebih besar, maka saya akan memvalidasi nilai yang paling besar di antara 4 kali nilainya itu. Gitu ya. Jadi walaupun sudah 1 kali, tetap kerjakan 3 kali yang lainnya. Karena banyak kejadian seperti itu. Nanti kalau gagal validasi ya udah nggak bisa lagi gitu. Nggak ada lagi yang bisa saya validasi selain nilai 1 itu tadi. Kemudian untuk batas 10, oh ya tadi ya, batas 10 kali tadi sudah. Kalau memang skor di bawah 3.400 dan membawa surat keterangan kerja dan sertifikatnya dikasih atau kumpul di mana, Miss? Terima kasih. Ini sertifikat ini untuk ngambil ijazah ya.
Jadi ngambil ijazah itu kan di BAA. Nah, kalian nggak bisa cuman, Pak, saya atas nama ini mau ngambil ijazah. Nah, kalian harus membawa si sertifikat tes ini. Jadi hasil tes English Core ini ya sertifikatnya itu harus dibawa ke BAA untuk pengambilan ijazah. Gitu ya. Oke, jadi nggak dikumpul di mana-mana gitu. Jadi dikumpulnya itu nanti di Google Form-nya. Nanti ketika sudah mendapatkan sertifikat, Google Form-nya harus kalian isi. Di mana di Google Form itu kalian juga harus mengupload hasil sertifikat kalian. Itu hanya untuk double check saja ya. Jadi kalau nanti kalian hilang gitu ya dan lain sebagainya, di BA juga bisa double recheck hasil sertifikatnya kalian. Kemudian izin Miss, jadi untuk pengambilan ijazah, iya. Miss izin apakah English Core di sini dapat berlaku buat syarat salah satu untuk visa abroad LM baik untuk kerja. Oke, ini jadi banyak juga ya pertanyaan bisa nggak untuk S2 dan lain-lainnya. Jadi ini tergantung tergantung institusi yang memintanya. Gitu ya. Jadi ada beberapa institusi yang S2-nya boleh pakai English Core, ada yang mesti harus TOEFL, ada yang mesti harus TOEIC gitu ya. Jadi memang tergantung aplikasinya, instansinya masing-masing minta apa. Tapi yang pasti TOEFL, TOEIC, English Core ini beda ya. Jadi dia tuh jenis-jenis tes. Ada tes TOEFL, ada tes TOEIC, ada tes English Core. Nah, IGM ini pakai tes English Core. Jadi tidak bisa disamakan, Miss bisa nggak ini TOEFL? Bukan. TOEFL ya TOEFL, TOEIC ya TOEIC, English Core ya English Core. Gitu ya. Kemudian jika mengerjakan di kamar dan terdapat komputer yang tidak dihidupkan, apakah itu dapat terdeteksi? Sebenarnya ini agak riskan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi pastikan kalian tidak berada di dekat si PC atau komputernya tadi. Tuh, karena kalau kalian berada di dekat PC-nya, itu akan terdetek bahwa kemungkinan besar kalian hidupkan. Jadi memang kalau bisa tesnya jauh dari komputernya ya meskipun juga dan juga komputernya udah jelas harus dalam kondisi mati ya. Kemudian mau tanya pada saat listening itu boleh menggunakan earphone Bluetooth nggak, Miss? Iya bisa. Jadi semuanya memang bisa menggunakan earphone-nya gitu ya. Tes yang kedua, 3 dan 4 lebih kecil dari yang pertama gimana? Ya, ini di antara 4 tes itu yang akan saya validasi lebih dulu adalah nilai yang paling besar. Kalau nanti gagal validasi, baru saya lanjutkan ke nilai yang lebih besar di antara 3 sisanya. Ya, jadi nanti seperti itu. Kemudian yang sudah kerja, misal udah tes 4 kali ternyata masih di bawah ini, berarti bisa, iya betul. Jadi nanti silakan bawa surat keterangan bekerjanya, kemudian skornya mau nilainya berapapun nggak masalah. Kalau sudah punya surat keterangan bekerja. Kalau sudah skor di bawah 300 dan bawa surat keterangan dari instansi pemerintah, iya bisa. Dan isi surat keterangannya apa misalnya? Intinya menyatakan bahwa atas nama kalian gitu ya, nama ini, terus NPM-nya ini memang betul sudah bekerja, memang betul bekerja di titik-titik di mana gitu. Mau ditulis tahunnya, mau tahu dari apa itu terserah. Intinya memang menyatakan bahwa kalian sudah bekerja di tempat tersebut. Kemudian 4 kali dimulai hari ini sampai dengan tanggal berapa? Sampai dengan tanggal 1 Oktober. Iya, betul dari bantu jawab. Nanti saya infokan lagi di grup WA ya. Nanti semua materi yang tadi akan saya share di grup. Kemudian tata caranya saya akan share di grup. Rekaman video ini nanti kalau sudah selesai record, saya upload ke YouTube. Akan saya share juga linknya supaya nanti bisa ditonton kembali. Jadi Miss, hitungan maksimal vokalitas itu dihitung per aplikasi. Ya, 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 betul. Jadi maksimal 10 kali ya cobanya. Dan tolong jangan gunakan aplikasi temennya. Jadi pernah gini, ada yang pinjam handphone temennya. Pinjam handphone temennya, namanya tetap memang namanya ganti gitu ya. Tapi emailnya, karena di akun IGM itu yang tercatat emailnya. Si email itu hanya bisa 4 kali. Jadi nanti error. Pakai handphonenya sendiri ya. Jangan menggunakan boleh pakai handphone temennya, asal jangan temennya juga lagi tes English Core. Jadi pernah ada satu akun dipakai 2 orang. Nah, jadi 2 orang tapi emailnya yang sama. Nah, itu akhirnya jadi ada masalah juga. Ya, jadi kalau bisa gunakan handphone sendiri ataupun handphone orang yang tidak sedang ikut tes English Core juga, ya. Miss, jika sudah 4 kali tes, apakah bisa melihat riwayat skor kembali untuk mencatatnya? Apakah verifikasi langsung setelah tes seperti yang dicontohkan? Maksudnya gimana ya? Jadi gini, saya hanya akan memulai verifikasi jika kalian sudah mengerjakan 4 kali tes. Nah, intinya gitu aja. Iya ya, kalau sudah tes pertama kali, Miss izin bertanya, misal tes pertama udah lolos nih,
Apakah percobaan selanjutnya tetap dilakukan? Dilakukan. Untuk kebaikan kalian sendiri. Kalau nggak ternyata tidak lolos validasi, yang skor pertama saya mau validasi apa? Jadi nanti tercatatnya gagal. Jadi tetap kerjakan 4 kali agar ada kesempatan gitu ya, ada cadangan lah gitu ya, nilai yang bisa divalidasi kalau satu nilai itu tidak lolos validasi. Enggak, kalau surat suara elektronik, kipas dan lain-lain itu nggak ada masalah. Ya, kalau nilainya di bawah 300, bawa surat keterangan bekerja. Kalau di atas 300 ya udah aman. Jadi ya bawa sertifikatnya aja ke BAA, nanti bisa langsung ngambil ijazahnya. Ya cap basah ya, tanda tangan asli ya, bukan fotokopian. Jadi surat keterangan bekerja itu harus ya ditandatangani asli, bukan fotokopi. Atau bisa juga SK. Kalau memang punya SK, SK bekerja nggak apa-apa di fotokopi. Email yang harus dipakai tidak harus email students, boleh pakai email pribadi. Tapi kode harus pakai NPM ya. Nanti diminta kode, bukan kode, nomor nomor induk lagi. Tadi ya, yang saya tunjukkan tadi itu harus diisi NPM. Semua kalau memang sudah bekerja, apa surat keterangan di atasnya di copy aja. Kalau memang usaha, itu dijelaskan saja bahwa bekerja di usaha apa gitu. Nanti silakan ditulis di surat keterangannya. Kodenya hari ini saya share. Setelah setelah ini, setelah selesai sosialisasi, setelah Zoom ini akan langsung saya share. Ya ya, jadi kalau nilainya di bawah 400 bawa surat keterangan bekerja plus tetap harus punya sertifikat dari English Core. Kalau nggak punya sertifikat English Core ini hanya membawa surat keterangan bekerja saja itu tidak sah. Jadi tetap harus punya sertifikat English Core ini terlebih dahulu. Ya, Baru bawa suratnya. apakah boleh izin Nggak bertanya? ada formatnya itu bisa dipakai terserah. Jadi nggak ada format khusus ya. Jadi surat keterangan bekerjanya apa? Silakan dibawa dalam bentuk format apapun. Yang baru hadir, jadi saya menjelaskan surat keterangan bekerja ini hanya untuk mereka yang tidak lolos skor 300. Kalau tidak lolos skor 300, baru boleh ambil surat ijazahnya di IGM itu dengan tambahan surat keterangan sudah bekerja. Jadi ini sebenarnya hanya apa ya, bantuan dari Pak Rektor bahwa ya IGM nggak mau nahan ijazah. Jadi intinya kalau memang sudah bekerja ya silahkan diambil saja. Tapi sertifikatnya harus tetap ada sertifikat si English Core-nya ini gitu. Tapi saya rasa semoga semuanya bisa dapat skor di atas 300. Ya, jadi tidak perlu ada surat keterangan bekerja. Jadi kalau skornya udah 300 ya udah nggak usah buat surat keterangan bekerja gitu. Izin Miss, apakah boleh bertanya langsung? Ya, ya. Silakan. Maaf, izin Miss, kan tadi terdapat 2 kali validasi ya Miss ya, dari Ya. UIGM 1 dan dari English skornya 1. Nah kalau misalkan tadi Miss, maaf, jikalau kan Edi sudah kerja nih Miss, kalau misalkan maaf nanti di bawah ambang batas Miss, apakah masih tetap menunggu validasi hasil validasi yang dari English skornya untuk mendapatkan sertifikat atau seperti apa, Miss? Mohon maaf. Halo? Suara saya bisa terdengar? Baru masuk, Miss. Baru Oh ya, mohon maaf tadi mati. Gini, intinya tadi saya nangkep sebentar. Gini, baik yang sudah bekerja atau belum bekerja, tes ini wajib, wajib untuk semuanya. Karena mau sudah bekerja atau belum bekerja, syarat utama pengambilan ijazah tetap sertifikat English Core ini. Jadi semua wajib ikut. Jadi tidak bisa hanya membawa surat keterangan bekerja saja kemudian ambil ijazah. Yang wajib adalah punya sertifikat English Core ini. Nah, sertifikat English Core ini semuanya diwajibkan nilainya di atas 300. Kalau sudah punya nilai di atas 300, ya udah bawa sertifikat ini saja. Tapi IGM punya kebijakan karena ada kemungkinan yang nilainya di bawah 300.
Nah, yang nilainya di bawah 300 ini dan ternyata sudah bekerja, maka dibantu IGM ya udah silakan diambil jasanya, yaitu dengan membawa hasil sertifikat English Core ini dengan nilainya berapapun, plus bawa juga surat keterangan sudah bekerja. Kalau ternyata belum bekerja, mau tidak mau kalian harus tes lagi secara pribadi sendiri. Jadi itu syarat pengambilan ijazahnya. Kalau yang nilainya udah di bawah 300 ya udah nggak ada masalah apa-apa gitu. Silakan bawa surat keterangan bekerjanya. Kalau yang sudah bekerja ya usahakan tetap nilainya di atas 300 supaya nggak repot harus buat surat. Tapi kalau ternyata nilainya di bawah 300 ya terpaksa bisa dibantu dengan surat keterangan sudah bekerja. Jadi intinya seperti itu. Apakah terjawab? Maaf, Miss. Yang tadi Miss mengenai 2 kali validasi tadi, Miss izin. Hmm, Kan pertama validasi dari ya UIGM, dari Miss ya. dari Ah, UGM ya. nah, satunya lagi kan masih tetap harus menunggu validasi dari English Core ya, Ya, Miss ya. ya. Betul. Baru apa dimunculkan sertifikat seperti itu ya, Miss ya. Hmm. Nah, terus gimana? Apakah itu tadi, Miss? Maksudnya masih tetap melewati 2 validasi kan, Miss? Berarti. Iya, iya, tetap seluruhnya harus tetap ikut sampai tes. Jadi dapat sertifikat itu setelah melewati semua yang saya sampaikan tadi ya, melewati semua tahapan yang tadi saya share di sini. Jadi tanpa melewati semua tahapan ini ya sertifikatnya nggak akan didapat gitu, nggak akan keluar. Jadi intinya nanti harus saya validasi, saya umumkan, upload dulu nama sama selfie, divalidasi lagi pihak British Council. Kalau lolos validasi mereka, baru nanti dapat sertifikatnya. Jadi walaupun nilainya di bawah 300 tapi ternyata tidak dinyatakan ada kecurangan dari British Council-nya ya mau tidak mau ya tidak bisa tidak bisa mendapatkan sertifikatnya gitu. Miss, izin Miss. Ya, silakan. Untuk apa selisih waktunya Miss. Maksudnya itu sudah divalidasi oleh pihak kampus, kemudian divalidasi oleh pihak konsil juga kan. Nah, itu berapa lama ya Miss untuk konfirmasi bahwa itu sudah divalidasi? Kalau misalnya eh, eh, dari Miss, misalnya dari kampus sudah selesai, terus dari itu juga selesai, apakah langsung bisa dikonfirmasi Miss oleh oleh pihak kampus untuk lanjut tes ke selanjutnya? Kan maksudnya tuh nggak perlu berkali-kali gitu Miss. Jadi tesnya Miss. Jadi gini, intinya tadi udah saya sampaikan. Jadi di poin yang ke sini ya, nomor 3. Jadi kalian kan akan saya beli kode. Kalau kalian sudah mengerjakan sebanyak 4 kali, saya akan langsung validasi. Misal ya, hari ini 2 kali, besok kalian kerjakan 2 kali lagi nih, sudah 4 kali kan? Mereka yang sudah 4 kali tes akan langsung saya validasi, karena toh nggak ada kesempatan apapun lagi. Tapi jika sampai di tanggal 1, seminggu ke depan, itu masih tercatat 3 kali, baru 2 kali, itu baru akan saya validasi setelah tanggal 1. Paham ya? Karena saya akan memvalidasi jika kalian sudah mengerjakan 4 kali. Ya saya, kenapa? Karena ini akan jadi error di IGM-nya. Jadi nanti sudah tervalidasi, akan tervalidasinya double. Jadi intinya saya hanya akan memvalidasi terlebih dahulu mereka yang sudah mengerjakan 4 kali. Oke, misal ya, jadi anggaplah hari ini nih ya, Jumat kalian ngerjain 2 kali. Terus besok kalian ngerjain 2 kali nih. Maka hari Minggu itu akan nama kalian kemungkinan besar akan sudah saya validasi. Dan akan saya Baik, baik Miss. umumkan. Ngerti Miss, ngerti Miss. Ya. Oke, baik, Jadi baik. nanti akan saya Oke. umumkan, nggak apa, saya lanjutin ya. Jadi saya umumkan di misalnya Senin. Nah, nanti saya umumkan hari Senin, kemudian di grup, kemudian kalian melanjutkan di langkah yang nomor 6. Kalian melanjutkan di langkah nomor 6, mengupload sertifikat. Nah, setelah itu kalian harus nunggu 1 kali 24 jam nih dari pihak British Council. Tapi ini biasanya nggak nyampe 1 kali 24 jam. Jadi akan langsung dicek sama mereka. Kalau lolos ya langsung dapat sertifikat tuh di hari Senin atau di hari Selasa. Tapi kalau misalnya tidak lolos akan ada notif. Nah, itu yang ketika ada notif ya, ternyata si A tadi saya validasi nilai dia 350. Ternyata gagal validasi. Nah, nanti kalau gagal validasi, ada catatan nih, nanti di notifnya atau di email kalian dapat nih, dinyatakan tidak lolos validasi. Nah, itu silakan menghubungi saya secara pribadi.
Jadi nggak perlu di grup, karena nggak bisa di grup ya. Silakan disampaikan ke saya. Miss, saya ternyata tidak lolos validasi. Nah, maka saya akan mulai memvalidasi ulang skor yang nomor 2. Karena itu saya sampaikan bahwa saya hanya akan memvalidasi mereka yang sudah 4 kali coba tes dulu. Karena ini sering terjadi. Jadi kalau misalnya cuma mencoba 1 kali atau 2 kali, akan tetap saya tunggu sampai tanggal 1 supaya kalian tetap mengerjakannya sebanyak 4 kali. Karena ini sering sekali terjadi. Cuman nyoba tes 2 kali, nganggap nggak ada masalah gitu ya. Tapi ternyata ada masalah yang ditemui. Karena nggak ngerasa, tapi ternyata pas dites mukanya setengah, terus ada suara, terus pas waktu rekaman segala macamnya itu ada tercatat apa gitu ya. Ini akan menyulitkan kita. Karena tidak ada lagi skor yang bisa divalidasi. Mau tidak mau kalian terpaksa ikut lagi. Kalau mau ikut tes ya terpaksa ikut tes yang wisuda tahun depan gitu. Nah, itu susahnya. Jadi karena itu gunakan kesempatan 4 kalinya dikerjakan dengan baik. Kalau bisa empat-empatnya bisa lulus gitu ya di atas skor 400-nya IGM. Jadi gitu. Izin Ada Miss, lagi? izin Miss. Mm-mm. Itu Miss yang maksud saya tadi. Nah, jikalau memang bermasalah seperti yang disampaikan Yuma tadi, Miss, sampai dengan di keempat-empatnya ternyata setelah Oh, dicek ulang oleh English score-nya bermasalah oke, semua, misalnya Miss. Nah, oke, sertifikat yang apakah masih tetap diterbitkan oke, sertifikat tapi nol nilainya atau tidak ada sertifikat sama oke. sekali, Miss? Maaf. Oke, jadi kalau 4 kali percobaan itu ternyata error, gitu ya, gagal validasi, biasanya saya akan kirim surat dulu ke mereka. Saya minta konfirmasi kenapa. Nah, kalau memang dari mereka menyatakan bahwa empat-empat ini tuh ada kecurangan dan tidak bisa divalidasi oleh mereka, maka biasanya mereka akan buatkan satu jadwal khusus untuk mereka yang gagal validasi sebanyak 4 kali. Jadi biasanya ada ujian susulan setelah dari tanggal 1 Oktober ini. Tapi tidak untuk semua orang ya. Tidak untuk semua orang bisa sembarangan menyusul. Jadi ini biasanya case khusus. Ini terjadi juga di April kemarin. 4 kali tes, sebenarnya nilainya itu tinggi semua. Jadi mau tidak mau dia harus dites ulang. Nah ini juga ada kejadian gini ya. Jadi teman-teman misal nih, ada 4 kali tes ya. Tes pertama itu kalian dapatnya 300. Tes yang kedua nilainya 200. Tes yang ketiga nilainya 100. Tes yang keempat nilainya 100. Tes yang pertama 300 ini ternyata gagal validasi. Dinyatakan ada kecurangan. Mau tidak mau sisa hasil yang lainnya, yang ketiga itu hanya di 200, 100 dan 100. Jadi mau tidak mau yang dinyatakan yang akan diberikan sertifikatnya 200. Jadi tidak lolos. Jadi walaupun yang pertama itu sudah 300, usahakan tes yang kedua, tes ketiga, dan keempat itu juga tetap lolos. Karena kalau tidak lolos yang tes pertama nilai 300, maka yang tersertifikasi adalah nilai yang 200. Nah, jadi untuk kalau misal terjadilah empat-empatnya ini, itu tidak bisa tervalidasi semua karena dinyatakan kecurangan, maka akan ada case khusus, mereka akan memberikan satu jadwal baru, mereka akan berikan satu kode baru di mana kalian bisa ikut tes ulang lagi tanpa bayar. Hanya case khusus ya, yang empat-empatnya itu ada gagal validasi. Tapi jangan takut. Jadi maksudnya, Miss, nanti saya gagal, nanti saya gagal. Selama kalian mengerjakan tes dengan benar, tidak ada kecurangan. Izin Miss, ulang lagi suaranya, maaf. Ngelek, ngelek, ngelek. Aturan itu gagal validasi itu jarang terjadi. Ini hanya sekedar case khusus ya. Hanya sekedar case khusus kalau misalnya kalian terjadi gagal validasi. Kemudian ada lagi? Kalau saya coba baca di chat lagi ya. Ini Izin, Miss. Saya, Miss. ya kan? Eh, aplikasi saat daftar itu kan ada nama. Nah, saya ini nggak ada nama belakang, jadi di siapa, Miss? Oh ya. Jadi nanti pas itu kan nama belakang itu hanya diminta waktu awal tes ya, didobel aja namanya. Jadi misalnya namanya Andi, jadi Andi Andi. Jadi nama depannya Andi, nama belakangnya Andi. Tapi nanti pas waktu upload foto yang terakhir ya, yang terakhir harus upload foto selfie sama nama untuk ijazah itu cukup namanya Andi aja, jangan didobel. Hanya untuk yang di awal tes saja, yang dia minta ada last name-nya. Jadi tulis saja Andi, belakangnya juga Andi gitu. Baik, Miss. Terima kasih.
Terus, ya ini nama belakang ya. Jika surat keterangan apa ini dari pusat dan hanya berdiri lewat PDF, gimana, Miss? Di print aja surat keterangannya ya. Kalau memang ada dalam bentuk soft file, tolong bawanya yang hard copy ya. Nanti ditunjukkan ke BA-nya dengan hard copy. Ya, bisa ada yang nanya lagi. Pertanyaan yang ulang lagi nggak saya jawab ya. Apakah 4 tes dapat dilakukan? Oke, ini pertanyaan yang sore baru join ya. Oke. Di sini waktu tesnya bebas. Ya, mau jam 1 malam, jam 2 malam terserah. Malah memang lebih baik malam ya, biar nggak keganggu. Jadi biar nggak ada suara sama sekali, biar apa ada gangguan dan dinyatakan valid gitu. Jadi tolong jangan kerjakan itu suka aneh-aneh gitu ya. Ada yang ngerjain di Alfamart, ada yang ngerjain di kafe gitu ya. Dan itu akan terrecord orang-orang yang lewat belakang itu akan bahaya. Jadi kalian sendiri sebenarnya yang ngebuat tesnya jadi nggak valid gitu. Asal semuanya diikuti dan dikerjakan sesuai apa yang disampaikan, ya itu nggak akan ada masalah gagal validasi gitu. Bentuk soal-soalnya itu sama loh seperti kalian semasa kuliah mata kuliah EIC 1, 2, 3, 4 itu sama. Jadi kalau memang sebelumnya pernah ikut tes, nilainya di atas 300 ya mungkinan juga akan lolos gitu. Tapi bagi kalian yang selama kuliah EIC 1, 2, 3, 4 kemudian waktu UASnya di bawah 300, nah coba sering-sering try out dulu gitu ya, supaya nanti bisa skornya di atas 300. Ada lagi? Nanti kalau ada yang kayaknya beberapa pertanyaan sudah ini ya, sama aja dari yang sudah saya sampaikan. Jadi nanti silakan apa ditonton lagi aja rekamannya terkait suket dan lain-lainnya. Nanti prosesnya kan selesainya di tanggal 1 ya. Proses validasi memakan waktu ya. Jadi di tanggal 2, 3, 4 itu akan bertahap karena ada 400 orang. Ada 400 peserta ya di angkatan ini. Jadi mau tidak mungkin selesai dalam 1 hari validasinya. Jadi bertahap. Jadi kalau misalnya belum diumumkan, bukan berarti kalian belum lulus gitu ya. Karena lolos validasinya itu bertahap. Akan saya urutkan dari sesuai waktu. Jadi yang duluan mengerjakan sampai 4 kali itu akan tervalidasi terlebih dahulu. Jadi akan diurutkan per waktunya. Ya, jadi bukan berarti tidak tidak valid gitu. Oke, sepertinya ada lagi ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti silahkan kalaupun memang ada pertanyaan pribadi gitu ya, yang memang tidak terjawab di sini, yang tidak saya jawab di sini atau tidak tersampaikan di sini, akan saya jawab di chat pribadi. Tapi kalau ternyata kalian chat pribadi pertanyaan ini sama seperti yang di sini, saya hanya akan menjawab. Silahkan nonton rekaman sosialisasinya. Gitu aja gitu ya. Oke. Nggak apa-apa karena kan ini apa baru pertama kali juga ya semuanya. Jadi sama aja seperti yang sebelumnya masih bingung takut salah gitu ya. Kayaknya gitu. Oke, jadi ini ada jadi yang nanya tadi udah disampaikan di rekaman sebelumnya ya. Sepertinya itu saja udah 1 jam 20 menit. Nanti rekamannya juga terlalu banyak, nanti susah ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Saya rasa oh oke, pengguna sakit dan tidak memungkinkan untuk mengikuti tes. Kan masih ada 1 minggu ya ke depan. Ada 6 hari gitu ya. Jadi mau tidak mau coba dipaksakan dari hari ini sampai hari Jumat. Jadi karena ada 6 hari, bisa milih jam berapapun, coba diusahakan. Karena jadwalnya sudah tersetting seperti ini. Karena yang nyeting bukan IGE. Nyetingnya langsung orang. eh, jadi teman-teman yang kenapa lama ya di verifikasi itu karena pusat English Core ini di Inggris. Jam kerja mereka juga beda dengan kita. Jangan kalian merasa, Miss, kok saya dari jam ini belum gitu ya. Mungkin di sana masih hari Sabtu Minggu, di kita udah hari Senin. Ya, jadi ini yang memvalidasi keduanya, teman-teman British Council English Core ini kantor pusatnya di London. Jadi ada perbedaan pola jam kerjanya gitu ya. Tidak terhitung ke dalam 4 kali tes. Ya, nanti silakan ditonton lagi ya. Sebenarnya pertanyaannya sudah sesuai dengan yang saya sampaikan. Sepertinya satu. Kesempatannya nggak akan hangus ya kalau tidak sampai submit terakhir. Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Semoga nanti setelah ini bisa mengerjakan dengan baik. Semuanya bisa skornya di atas 300 dan di atas 400. Ya, jadi untuk yang MM dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris itu skornya harus di atas 400 atau setara dengan upper intermediate. Tapi kalau teman-teman yang S1 itu cukup di elementary yaitu skornya di 300. 300 itu levelnya elementary loh ya. Jadi seharusnya sih bisa gitu ya. Karena 300 itu sertifikatnya dicatatnya itu B1, B1 itu adalah elementary gitu ya. Elementary
to intermediate. Jadi elementary to intermediate. Sedangkan kalau yang yang S2 itu upper intermediate. Jadi usahakan karena juga bermanfaat buat kalian untuk melamar pekerjaan. Jadi manfaatkan juga sertifikat ini bukan hanya untuk syarat untuk pengambilan ijazah tapi juga syarat nanti untuk melamar pekerjaan. Dan hasil sertifikatnya juga bisa langsung nanti di ngelink ke LinkedIn. Jadi kalau kalian punya LinkedIn, nah itu bisa langsung nanti secara otomatis masuk ke dalam LinkedIn untuk melamar pekerjaan, gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Setelah ini saya akan langsung share kode tesnya dan juga file yang tadi saya sampaikan ke kalian. Saya tutup sosialisasinya hari ini, Zoom-nya. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Cikgu. Nggak boleh.